kami itu tiap malam kan gandengan tangan ya, untuk puji-pujian, nyanyi, berdoa bareng, ganti-gantian begitu terus. Kami suka curhat-curhatan, ngobrol. Saya ceritain tentang saya ke mamanya waktu saya pacaran, ngapelin mamanya itu bawa senter, pakai papa senter, saya papa saya bawa senter karena nggak disetujuin kan. Kami cuma jaga kejiwaannya Melita. Kami cuma jaga perasaannya Melita. Kami tetap baik di depan dia, walaupun di dalam saya sama suami saya nyalain suami saya terus Ronald nyalain papanya terus. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga hati ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul lagi di online di video kami. Kami sangat bersenang hati karena hari ini dan di bulan spesial umat Kristiani kami juga kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Selamat datang Bapak Muntar dan Ibu Purnama, orang tua dari penyanyi yang luar biasa, penyanyi rohani Melita dan Melissa. Kami sebagai jemaat Kristen khususnya ya juga sangat merasa kehilangan terus terang ya, apalagi Bapak dan Ibu. Kita yang jemaat aja ya yang belum pernah melihatnya gitu, mendengar hanya dari karyanya. Meskipun saya tidak begitu mengenal Melita secara dekat, tapi ada satu kesan yang waktu saya pertama kali lihat dia di layar YouTube, mendengar, saya tuh belum melihat mukanya tuh awalnya. Saya kan nyalain di ruang tamu tuh lagu, belum pernah, baru yang penuh saya, terus denger, kok kayaknya lain yang di lagu ya, kok kayaknya keren banget ya gitu. Nah saya ngeliat siapa yang nyanyi, cantik banget gitu kan, ini siapa ya gitu. Nah itulah yang magnet attract me to know her, who is she gitu. Dan kemudian saya tahu itu Melita Sidabutar. Saya lihat dia begitu muda dengan saya lihat suaranya itu memang mungkin banyak penyanyi lembut ya suaranya, tapi saya merasakan ada sesuatu yang something different with her voice. Dan kemudian cara dia waktu di video ya, gestur dia tuh kayaknya anggun lembut tuh kayak nggak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang spirit yang so sincere from her, itu yang saya rasakan. Ya, dan waktu dia bawakan lagu itu yang benar-benar beda. Itulah, memang mungkin banyak penyanyi yang bagus ya atau apa, tapi for me ya, she is one of the different ones. Ya, we can feel the vibe, kita bisa ngerasakan vibe-nya dia. Ya itu sih. Mungkin dari suami. Ya, mungkin saya mau gali. Nah, sekarang ini kan kita di dalam kehidupan sehari-hari ya, nggak lepas yang namanya keluarga. Saya ingin dengar dari Bapak dan Ibu, bagaimana sih proses perjalanan pernikahan Bapak membangun keluarga. Dan saya lihat anak-anak begitu dekat ya sama orang tua ya, mereka bisa tumbuh mencintai Tuhan. Dan mungkin itu yang perlu kita gali supaya mereka di luar sana itu bisa tahu bagaimana membangun anak-anak itu supaya dari sejak dini mereka sudah mengenal Tuhan. Saya mulai dari pernikahan Bapak di tahun berapa Pak? Kami itu menikah tahun 1992. 92. Iya. Okay. Jadi sebetulnya kami kan orang dari kampung ya, dari Sumatera Utara. Jadi ya biasalah kalau orang Batak kan memang para perantau kan banyak, karena kami juga kan tahu orang tua kami juga orang tua yang biasa-biasa kan. Istilahnya ya kita juga harus tidak membebani mereka. Jadi istri saya juga dulu merantau juga, merantau ke di daerah Sumatera Utara juga waktu itu. Jadi kita dulu lulus SMA 87 ya. Kenalnya di mana nih? Udah kenal dari dulu gitu? Di kelas, Bu. Kami kan satu sekolah. Satu sekolah dan satu kelas. Teman sekolah. Iya. Teman kelas lagi ya. Itu kasih karunia Tuhan. Sekarang saya bisa bilang gitu karena dulu memang tidak terlalu ya. Tidak terlalu, masa remaja saya kan memang tidak bandel tapi tidak rohani juga gitu. Tapi memang saya dari dulu mulai kecil sampai remaja, sampai istilahnya saya merantau juga, memang saya pantangin itu minum, mabuk, main judi. Itu saya dari dulu memang prinsip memang udah.
Tapi kalau gereja sih memang ya biasa aja, ya gimana orang bergereja ya bergereja gitu. Normal aja ya, Pak, Normal ya? saja. Oke. Nah, tapi setelah kami menikah tahun 92, dulu dia sebelum menikah dia suka, kan kami dulu kan gereja kami kan gereja apa? Suku kali ya? Dari orang tua kan. Oke. Tapi istilahnya bukan kita menjelekkan, enggak, Iya, sana iya. juga bagus. Tapi Iya. karena di perantauan lebih banyak ke sana ya. Saya dulu memang gereja saya itu harus ikut gereja orang tua kan gitu. Karena dia dulu udah sering dengar pendeta-pendeta dari karismatik. Jadi karena Oh, ibu duluan yang karismatik ya? Iya. Oh, oke. Jadi jadi ya dia ngajak ayo ke gereja. Awalnya saya 3 bulan itu ya ngantuk aja. Tidur. Saya bilang ini gereja kan biasanya yang kita tahu kan pendeta tuh kalau khotbah kan membuat hati sejuk, tidak menyinggung apa. Gitu. Begitu dengar di karismatik, ini kok khotbahnya kok keras banget. Negor orang gitu loh. Seakan-akan lemah lembutnya nggak ada kan gitu. Karena kan kita kebawa dari sananya kan. Oh, oke. Gitu. Tapi lama-lama selama 3 bulan begitu, setelah itu malah saya yang rajin, dia yang kendor. Gitu. Jadi begitu Bu dulu kebetulan. Kalau dari ibu gimana tuh pertama kali? Dari Bapak. Ya. Cuma teman-teman ya kan belum kepikiran Bu bakal Oke. Jadi menikah. pasangan. Ya, Oh. belum terpikir. Tapi seiring berjalannya waktu banyak tantangan. Karena dulu orang tua emang nggak setuju. Kenapa, Bu? Saya pernah dijodoh-jodohin ke Pariban, orang Batak kan Oh. gitu. Ibu marganya Pari? Saya Siahaan, saya Siahaan. Oh, oke. Maksudnya Orang mau Batak kan ke Pariban gitu, ada kan. Oh, oke. Jadi dijodoh-jodohin saudara dari papa. Oh. Gitu. Padahal lihat modelan Bapak oke juga loh. Kenapa sih nggak setuju, kenapa? Orang tua. Iya, orang iya. tua kan. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, saya kan anak petani Bu, dari kampung. Anak pertama lagi. Anak pertama lagi. Oh. Jadi benar-benar dididik, benar-benar harus diajar jadi contoh. Ya. Oke. Nah, terus merantau, kami nggak putus, pacaran tetap jalan. Oke. Dulu kan masih surat-suratan tuh Bu, belum ada telepon kayak sekarang kan. Tunggu pos. Wow, berdebar-debar waktu penunggu kedatangan surat itu. Tunggu pos. Terus seiring berjalannya waktu, ya suami saya dulu masih pacar, merantau lagi ke Jakarta ya. Merantau ke Jakarta. Oke. Ke Jambi dulu sih. Iya, ke Jambi dulu. Waktu Oke. kan pacaran masih di Jambi. Terus tahun berapa itu Pak ya? 91 merantau ke Jakarta. Akhirnya saya juga ke Jakarta. Kami ketemu di sini. Tadinya mau nikah sebenarnya. Oh, di Saya- Medan. Di Medan. Oh, Karena mau izin mau nikah sebenarnya. iya. Itu. Waktu itu nggak terpikir akan jadi tinggal di Jakarta. Oh. Nggak terpikir. Jadi datang ke Jakarta ngapain? Mau izin coba, ngapain ya Bu? Mau izin nikah. Izin sama Bapak? Ngapain ya? Hah? Kok gitu? Ngapain ya? Karena udah cinta. Iya, udah cinta. Cuma agak berani mengakui. Karena saya anak pertama disuruh harus cepet nikah. Maaf, Cewek. Ibu bucin diceritain Iya, nih. bucin. Tetap surat-suratan. Dan janjian ketemu di mana di Jakarta. Ya udah, kami ketemu di rumah saudara ya Pak. Di situ aku izin sebenarnya mau pulang, tapi nggak dikasih. Ibu kayak bener-bener aliran sopan banget ya. Mau menikah izin sama cowok. Terus gimana ceritanya terus dari Oke. dari tahun 91 ketemu di Jakarta bisa sampai menikah itu? Iya, akhirnya menikah dong. Karena mama saya bilang jangan pulang lagi. Oh, Karena nggak- udah ketemu. Oh. Karena ketemu tahu kami bareng. Yang nggak setuju itu sebenarnya papa saya, mama saya setuju. Tahu kami bareng, ya udah jangan pulang lagi kalau masih kalian masih pacaran. Ya udah di situ aja. Didukung ya. Didukung. Oke. Dan saudara-saudara di Jakarta juga mendukung. Oke. Akhirnya kami
Mama waktu itu kesini mastiin jangan main-main sama anak saya gitu, maksudnya sama saya gitu kan. Mastiin ke calon mantu. Mastiin, dan udah ketemu ya, udah benar-benar bilang nggak main-main. Akhirnya semua disetujui, tanggal 20 Juni 92 kami menikah. Oke. Dihadiri, kan jauh tuh kota, jadi Ke Medan. Kami pulang ke Kalimantan Siantar. Oke. Dan kemudian abis menikah Balik ke Jakarta lagi, kerja dan lain sebagainya. Ya Pak, saya mau gali nih, kan tahun 92 akhirnya Bapak sama Ibu menikah. Iya. Dikaruniakan anak di tahun 93 ya? 93. Nah setelah itu berapa anak totalnya? Anak kami 4. Jadi ya? 2 cowok 2 cewek, tapi yang cewek kan kembar. Cewek kembar. Jadi anak pertama laki-laki, dia lahir 93, yang nomor 2 96. Baru Melisa Melita 2021. Oh, jaraknya lumayan ya. Kenapa tuh, sengaja gitu? Atau memang sedapatnya aja alami gitu? Kalau saya dulu kan karena udah punya anak 2 cowok. Iya. Ini istri kan kepengen punya anak cewek. Saya sih jalan aja biasa kan. Tapi anak saya yang nomor 1, nomor 2 kepengen ada cewek. Mereka doa dan mereka minta ada cewek. 2. Ternyata Tuhan kasih dua-duanya. Jadi yang paling tua minta ada cewek, yang nomor 2 juga minta ada cewek. Tuhan kabulkan dua-duanya langsung. Jadi memang benar yang nomor 1 Melisa itu agak mirip ke abangnya abang nomor 1. Melita itu mirip ke abangnya nomor 2, agak ke sana. Oh, jadi adil ya? Ya. Dan di rumah juga begitu. Sifat-sifatnya agak mirip-mirip. Benar-benar hasil doa Melisa. Iya. Karena terus terang kami sadari kami itu merantau itu. Terus hidup kami di Jakarta ini, kami punya saudara sih, tapi kan kami tidak bisa mengandalkan saudara kan, walaupun mereka ada kan itu kan untuk mereka gitu. Tapi kami sadarin bahwa hidup kami kan kami harus jalan sendiri. Itu yang tadi yang saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Karena waktu istri saya masih gadis dulu, dia udah banyak dengar khotbah-khotbah pendeta yang lain, terus kami banyak di sana kan gitu. Dulu awalnya kan kami, yang saya bilang tadi kan, saya itu ikut gereja karismatik itu kan 3 bulan itu ngantuk aja gitu loh, di bawah istri. Tapi setelah itu ya itu jadi suka, jadi menyenangkan hati gitu loh. Jadi malah jadi saya yang menggebu-gebu gitu loh, saya yang lebih banyak. Karena terus terang kalau dari sisi kami sih, kami pikir kami ini siapa di Jakarta gitu, di perantauan. Jadi kami harus mengandalkan Tuhan, karena nggak ada yang bisa kami andalkan. Memang dari awal sudah begitu. Tapi puji Tuhan, terus terang dalam perjalanan rumah tangga kami, saya kan kerja terus. Tapi puji Tuhan, Tuhan karuniakan istri yang memang punya hati untuk, karena kami dari awal kami harus bawa anak kami itu ke gereja. Sebetulnya peran istri saya yang paling banyak untuk bawa anak-anak ke gereja. Dan memang kami sangat support, sangat dukung gitu loh. Jadi itulah kehidupan kami itu. Sebetulnya kami sadari kami ini tidak siapa-siapa, tapi kami memerlukan Tuhan. Itu yang kami jalani terus, walaupun kami belajar terus. Ya, begitu. Jadi waktu kalau anak-anak kecil masih kecil itu dibawa ke sekolah minggu pastinya ya Bu ya. Yeah. Nah berarti kalau mereka sekolah minggu, berarti Ibu nggak ke ibadah rayanya atau 2 kali ibadah? Kan Ibu juga harus butuh siraman firman dong. Nah itu gimana ngatur waktunya atau gimana? Karena saya anak pertama kan Bu. Iya. Adik-adik saya juga ikut saya. Oke. Iya, jadi adik-adik saya juga di rumah. Adik ipar juga di rumah dari suami. Ada kan suami masih punya adik cewek. Jadi di rumah tinggal di rumah. Jadi mereka itulah yang jadi babysitter. Ya. Enak ya Bu ya, karunia loh. Saya pengen gali dari. Berarti rumahnya itu rame berarti ya. Rame. Nah, saya pengen tahu nih dari menikah itu awal itu Bapak sama istri hubungannya bagaimana? Apakah
selalu damai, nggak pernah ada ribut gitu. Iya. Di awal-awal pernikahan gimana, Mbak? Pastilah nggak mungkin damai terus, Bu. Masa sih? Oh, sih, Oh, gitu. nggak mungkin. Ternyata ya pernah ada melewati juga. Nggak mungkin. Pasti ada. Pasti ada. Ada Oke. salah paham apa pasti ada. Padahal kelihatannya udah sesabar ini, kelihatannya Iya. sekarang apa? Padahal masih kan, Bu. Oh iya. Apa dulunya? Kalau Ya. kalau saya memang terus terang bukannya, makanya kadang saya di rumah itu selalu dilihat anak-anak karena terus terang nggak tahu ya, memang itu karunia Tuhan. Istri saya ini kan cinta pertama saya, Wow. dan terus terang saya Ya. nggak pernah punya pacar selain dia. Wah, begitu luar biasa. Iya. Makanya ceritanya tadi dia ke Jakarta minta izin itu memang nggak ada kata putus dari saya. Karena memang keadaan saya dulu Jakarta kan memang pas-pasan. Saya pikir, waduh, kalau saya nikahin dia, saya nggak punya ini, belum punya ini, waduh, belum ini. Karena di dalam otak saya nikahin dia harus bahagia kan gitu. Iya, iya. Pikiran saya begitu. Iya. Bertanggung jawab loh si bapak loh dari Puji Tuhan. mentalnya dari memang muda. prinsipnya begitu, dan itu saya tanamkan ke anak-anak juga. Dan anak-anak saya juga saya bilang kesetiaan itu perlu diuji. Selalu saya bilang ke anak-anak saya. Benar. Jadi kami itu di rumah sebetulnya walaupun anak, kami suka curhat-curhatan, ngobrol. Saya ceritain tentang saya ke mamanya waktu saya pacaran. Saya ceritain waktu open dolinya itu, waktu saya mau ngapelin mamanya itu Bawa senter, pakai papa senter, Papa saya bawa senter. karena nggak disetujuin kan. Iya. Jadi kadang mereka protes ke opungnya, opung suka gitu ya gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang kami tutupi, yang istilahnya yang wajar kami ceritakan. Terbuka banget. Dekat lah ya hubungan. Sangat dengan- dekat. Jadi mulai kecil udah begitu. Dan kedua memang itu tadi saya bilang, istri saya ini ya memang Tuhan kasih karunia, dalam arti karena pikiran kami polos saja, kami nggak ada pikiran macam-macam. Saya juga begitu, istri begitu. Karena apa? Saya memang dulu ngebet aja cari kerja, cari uang. Tapi puji Tuhannya istri saya, anak-anak dibikin les musik, les ini gitu loh. Dan tidak jauh dari kerohani. Karena di rumah kami dulu lagu-lagu rohani itu apalagi Hillsong ya. Itu lagu-lagu Ademane Hutu, semua itu lagu-lagu rohani terus. Mulai pagi itu, mulai mereka bangun sudah dengar lagu rohani. Itu Tiap hari tuh. setiap hari. Tiap hari. Itu dari awal Bapak menikah. Dari Gaya awal. hidup seperti itu. Iya. Dari kami masih berdua. Dari kami masih berdua begitu. Wow. Berarti Bapak sama istri memang punya kesukaan Kesehatian. bersama, iya. Kesehatian di dalam Tuhan mencari ya. Tuhan. Itu tadi saya bilang kan, karena kami pikir kami ini siapa? Orang tua kami di kampung orang yang pas-pasan, yang istilahnya jangan sampai kami juga buat mereka susah kan. Kami tidak bisa juga kami diandalkan untuk mereka, tapi kami juga ya harus Jangan bikin susah. jangan begitu susah. Siapapun lah istilahnya. istilahnya. Makanya kami harus teguh, harus kuat, bersatu. Ya itu tadi, dalam keluarga memang nggak ada yang nggak ribut, pasti ada. Tapi keributan itu kan tidak menjadikan sesuatu hal yang membuat kita menjauh dari pasangan kita kan. Boleh cerita dong Pak, kira-kira waktu konflik apa tuh yang biasanya yang Bapak ingat dari awal terjadi yang mungkin masih membekas ingatan ya? Iya. Apa tuh yang mungkin lucu atau ngeselin atau apa? Biasanya konfliknya apa tuh? Biasanya sih karena pihak ketiga ya. Hah? Pihak ketiga apa nih? Keluarga besar. Pihak Keluarga. ketiga. Oh kirain Keluarga udah mikirnya pelakor. Bukan. Kan mereka pihak ketiga kan, Bu. Iya benar. Pihak ketiga Bisa siapa aja kan. anyone ya. Oke. Iya. Nah itu biasanya karena itu. Oh iya, saya teringat karena maaf ya, sedengar saya kalau suku Batak itu kan dengan keluarga kan sangat erat ya, sangat dekat gitu. Iya, jadi mungkin saya sering dengar seperti kayak kalau udah menikah, seperti saya masih memiliki kamu nih, Iya. gitu kan. Iya. Bahkan saya pernah dengar malah kalau suaminya mencintai istrinya melebihi dia bisa cemburu Bu, iya, dan bisa ribut. Itu yang saya sering dengar. Nah kalau di Ibu biasanya permasalahannya dengan pihak ketiga itu masalah cemburu atau cuman ya masalah-masalah yang apa?
Ini sebetulnya harusnya dia yang jawab, tapi nggak apa-apa saya jawab. Ya udah jawab deh Pak. Sebetulnya waktu kami menikah itu, namanya juga belajar Ibu ya. Dia itu tidak rela kalau saya itu umpamanya lebih merasa saya lebih dekat ke keluarga. Ya kan wajar, karena apa? Kan dia sudah memiliki saya. Betul. Gitu loh. Tapi sayanya kan, saya dalam hati saya memang saya milikmu, tapi keluarga saya juga. Istilahnya perlu ada komunikasi kan. Betul. Begitu. Nah, kadang menurut dia komunikasinya berlebihan, gitu loh. Istilahnya yang dulu memang saya bebas, tapi sekarang kan nggak bebas. Nah, jadi sebetulnya hal-hal gitu. Istilahnya di situ yang perlu belajar. Istilahnya penyesuaian. Iya, jadi dia merasa memiliki, tapi dianggap ya udah, ya harus kesenangan saya yang kamu ikutin. Nah, tapi saya juga, ya memang saya milikmu, tapi ya keluarga saya juga perlu saya kunjungi. Nah, gitu-gitulah. Kayaknya kayak gitu masalah klasik, Bu. Iya. Klasik, Pak. Ya, masalah menerima Anda. Apalagi kan, rata-rata di negara dengan tradisi kekeluargaan yang erat ya, Asia ya. Jadi kalau misalnya kamu menikah dengan seseorang, kamu menikah dengan keluarganya juga. Benar. Nah, inilah yang many young people ya, termasuk saya juga nggak sadar itu, Bu, dulu. Dan itu sebenarnya kayak bingung juga ya, maksudnya kita kan emang seperti kalau sesuai firman kan sebenarnya emang tinggalkanlah ayah dan ibumu. Jadi kita berpikirnya ya udah kamu milik saya sepenuhnya. Kalau kamu mau apa-apa ya seizin saya. Idealnya perasaan kita kan begitu, bagi cewek ya. Posesif. Nah, tapi ternyata kenyataannya kan apalagi di keluarga Asia gitu kan ya begitu deh. Yuk menikahi keluarganya dengan segala carut marut masalah, ya kita jadi terikut. Nah, itu yang menurut saya sih kayaknya sering menjadi masalah ya di dalam pernikahan ya, Pak ya. Apalagi kalau misalnya pasangan itu tidak menyikapi dengan ini ya, adil dan benar ya, Pak. Itu bisa ribut. Kan saya juga dulu gitu. Ini kan Chinese Medan juga, Pak. Kalau dulu kan mungkin kalau kita pergi ke orang tua, kadang-kadang ada yang merasa, wah kamu perginya lama di orang tua kamu, di tempat gua lama sebentar. Gitu. Itu masa penyesuaian mah biasa. Tapi ketika dewasa kan kita harus melihat orang tua dia juga orang tua saya juga orang tua dia. Ya, apalagi dulu kita nggak di dalam Tuhan ya, Pak ya. Tapi waktu setelah di dalam Tuhan, akhirnya kita mulai menyadari sih hal itu ya. Untuk ya bisa bijak lah menyikapi itu. Karena kan kita tidak bisa memaksa orang tua yang mungkin tidak di dalam Tuhan, atau mungkin kalau di dalam Tuhan pun nggak sungguh-sungguh mengerti untuk menghargai lembaga pernikahan yang udah Tuhan bentuk nih ya. Kita maklumin aja sih. Nah, makanya kan dengan berdasarkan pengalaman saya juga bilang kalau one day, maksudnya kita kan pasti jadi mertua ya suatu saat ya. Saya akan belajar bahwa ya udah kita tuh pernikahan anak, ya udah pernikahan mereka. Kita sebagai orang tua ya tidak bisa ikut campur. Kita hanya bisa menasihati supaya yang penting mereka ini berdua damai loh. Akur, harmonis. Jangan sampai karena ada pihak ketiga ya, termasuk saya sebagai orang tua, membuat mereka jadi kisruh. Itu yang saya juga udah tekankan dalam hati saya sih, kalau one day my children marriage gitu. Karena kita udah ngalamin itu ya. Iya, Bu, bener. Kan ya sorry kata ya, jadi kayak keharmonisan kan keganggu banget. Bener. Nah, itu jadi saya sering ribut sama dia, Bu. Kan maksudnya saya kan sebenarnya tujuannya sih mungkin ini untuk mertua-mertua juga yang mungkin kadang nggak ngerti kenapa kita tuh kalau udah menikah dengan seseorang, kita tuh seperti mungkin mereka menilai kita egois, tapi maksud saya di dalam pernikahan kita mau membangun harmonis dulu dengan dia kan. Nah, kita mau bangun. Nah, kalau terlalu campur kiri kanan kan jadi nggak kebentuk, nggak kebangun harmonis relationshipnya. Nah, akhirnya jadi makin nggak kuat. Akhirnya goyah. Kecuali mungkin kalau orang yang udah pacarannya udah lama kali ya. Ya udah 7 tahun gitu ya. Ya kan? Ya dengan keluarganya. Atau gimana? Kami lama, Bu. Iya ya. Tuh lama juga kan. Dari tahun berapa, Pak? Iya. 86. Nah, betul ya. Oh, nggak jam. Berarti artinya kalau udah menikah kan artinya tetap dibangun terus gitu kan. Kalau ada maksudnya bukan berarti gue udah kenal lu lama, ya udah gue menikah, ya udah gue udah kenal lu deh. Lu mau sama keluarga lu, ya udah gue udah kenal, udah cincai. Maksudnya nggak butuh harmonis lagi deh kan.
ternyata enggak, kita menikah pun ya kita terus bangun. Kalau ada yang impact ketiga kan juga ngeganggu ya Bu ya. Nah itu yang buat keseimbangan. Iya. Maksudnya ini juga penting buat kayak para mertua juga kan sebenarnya. Nggak punya waktu buat istri, buat waktu buat keluarga Ya, besar terus. itu Ya pasti yang di rumah itu pasti kok kamu nggak perhatiin orang rumah, tiap hari kamu ngumpulnya di sana terus, ya pasti bisa. akhirnya ribut kan Bu, Jadi harus hal-hal kayak seimbang. gitu kan. Seimbang. Dan kadang kan bukan cuma mertua kan Bu, Iya. ipar-ipar itu yang paling. Oh itu. Iya, benar. Kadang benar. Jadi malah sorry kata ya, jadi kayak ngomporin gitu kan. Iya. Malah yang panas-panasin ya kan. Mertuanya tadinya nggak ada masalah, jadi tambah Iya, lagi. tambah. Oh my god. Ya itulah. Selama perjalanan pernikahan ya untuk anak-anak itu, mereka itu dari kecil ya, mereka itu dengan saudaranya itu akur atau sering bertengkar? Sangat akur sih. Akur. Mereka berempat ya, Iya. sangat akur ya. Sangat akur. Apalagi yang paling tua itu orangnya ngemong gitu loh. Istilahnya yang penting dia lihat adiknya masih bisa ditoleransi, dia toleransi. Malah ini yang nomor 2 ya, Ronald, Melita suka ngeledekin dia. Bertiga ini suka ngeledekin. Cuman mereka bertiga ini segan ke kakaknya yang paling tua, menghormati. Karena apa? Kakaknya ini nggak banyak ngomong. Rinaldo nggak banyak ngomong. Cuman kalau udah Rinaldo agak mukanya lain, mereka diam semua. Tapi kebanyakan mereka bercanda. Kami juga suka bercanda kadang. Bule kecil kan karena memang orang Batak ya, suka nyanyi apa gitu kan. Ya kadang kami bernyanyi di rumah, lagu rohani sih, lagu rohani. Sampai sampai mereka remaja dewasa, kami itu tiap malam kan gandengan tangan ya untuk puji-pujian, nyanyi, berdoa bareng, ganti-gantian begitu terus. Karena di rumah itu anak-anak kami itu mereka itu kurang betah kalau di luar. Karena mulai kecil kita udah bawa itu harus betah dengan keluarga. Karena dari diri saya sendiri saya buat begitu. Saya umpamanya kalau kerja gitu, terus di luar udah nggak ada kerja, saya cepet-cepet pulang. Karena saya rindu rumah. Bagus toh. Itu. Family man. Ya, Family man. saya sangat rindu di rumah. Terus istri saya juga kan dia pinter masak kesukaan saya ya. Kalau kesukaan orang kan enggak. Nah, dia bisa masak yang saya suka. Kalau saya udah di rumah, saya udah lihat istri ada, anak aman, udah nyaman. Saya nggak kok pengen keluar ngobrol, enggak. Dan di rumah kami selalu bareng. Kami Ini tanamkan kecil. untuk buat istri itu ini kayak macam pria idaman ya Bu ya. Enggak. Betah rumah ya, sayang sama anak-anak. Ini role model as a father, as a husband. Memang harusnya begitu ya. Ya. Karena kan banyakan Kayak orang. kamu juga ya. Saya juga Dia sekarang juga ini family man. setelah dipulihkan saya maksudnya. itu malah nggak punya waktu buat teman. Bagi saya waktu ya Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Karena ya momen paling penting ya kan, kita tahu waktu itu nggak bisa diulang. Jadi waktu kita dengan pasangan, waktu kita dengan anak, ya menurut saya harus digunakan sebaik mungkin. Nah, Bapak bisa punya sikap yang family man seperti itu, Pak? Boleh tahu itu terbentuknya itu bagaimana, Pak? Apakah Bapak memiliki background masa lalu yang gimana akhirnya membentuk Bapak menjadi a family man like this, menjadi seorang family man seperti itu? Sebetulnya nggak nyampe ke sana pikiran Ibu. Yang ada di hati saya itu saya menyayangi istri sama anak, itu aja. Saya mengasihi mereka. Makanya selalu kan saya, kalau dulu Bapak Gembala selalu bilang jangan sampai hilang kasih mula-mula. Kadang di rumah juga saya suka cerita waktu pacaran sama mamanya, kan itu membangkitkan cinta juga. Betul. Gitu loh, jadi di refresh. jadi kadang saya cerita waktu dulu pacaran sama mama begini, wah papa begini, itu merefresh saya. Gitu loh. Jadi yang ada di otak saya itu, saya kalau udah nggak ada kegiatan di luar harus di rumah. Karena apa? Saya betah di rumah. Betahnya karena ada makanan keenakan. Ya istilahnya kan kita Karena cinta satu-satunya. istilahnya walaupun kadang cinta pertama. kadang kan bisa marah ya, kadang marah. Saya kadang pagi berangkat kerja marah sama dia.
Dia mah betah, seminggu juga nggak kita tegur, nggak tegur. Kalau saya nggak betah, begitu saya marah pagi Pak, begitu saya marah dari rumah, saya di jalan nggak bisa tenang mikir. Saya telepon, terus saya telepon, diangkat sama dia gitu loh. Ya udah kamu udah makan, udah, ya udah gitu, dia udah gitu. Tapi saya kepikiran sampai sore, cepet saya pulang gitu. Easy going sih Sama ibunya. kayak saya. Tapi emang pernah Pak seminggu nggak ngomongan gitu? Umpamanya itu, umpamanya kita Oke, diemin. tipenya tipe si ibu. Contoh aja Ibu, Tipe kadang cuek. kalau saya di luar kota gitu, terus kita nggak telepon gitu kan, kita sibuk. Terus kan kita sibuk gitu loh. Terus kita telepon, kok Mama nggak telepon? Loh kenapa kamu nggak telepon? Gitu loh, harusnya Mama yang telepon. Enggak, kamu dong yang telepon. Jadi ya begitu, tapi ya itu namanya kan. Itu namanya bumbu cinta. Percaya bahwa Bapak mencintai dia, jadi dia nyantai aja Pak. Dan memang terus terang dia kan selalu bilang ke saya, kalau saya kan Papa bisa bohongin. Apa? Kalau saya kan Papa bisa bohongin katanya, Papa bisa terserah mau ngapain di luar, tapi kan Tuhan lihat. Itu saya bilang Bu. Gitu. Jadi apalagi kalau waktu Melisa Medita lahir, waduh saya nggak bisa kemana-mana karena saya sangat bangga Ibu ya punya anak kembar. Saya bangga juga punya anak cowok laki-laki yang dua, saya sangat bangga. Iya. Tapi begitu Melisa Medita ada, saya tambah bangga. Jadi kemana-mana saya selalu cerita, saya punya anak cewek kembar loh gitu. Jadi itu tadi ya buat saya sukacita lah. Iya. Buat saya senang di rumah. Tapi mereka punya sifat ya, walaupun kembar tapi pasti ketertarikan atau apa, hobi apakah sama atau Mayoritas sama. mayoritas? Mayoritas sama. Sifatnya juga sama, mungkin karakter ya. Iya. Katanya kalau anak kembar hobi apa semua sama ya Bu ya? Ada bedanya Bu di sifat. Melisa itu tegas, Oh. Karena kakak. Oke. dia ngayomin Melita, dia harus bisa jadi contoh buat Melita. Itu sifatnya, dia tegas. Dia itu kalau memutuskan sesuatu pikirkan dulu. Tapi kalau udah diputuskan nggak ada penyesalan. Misalnya ada beban, terus kita udah doa. Kalau kita kan begitu, kita udah doa. Terus abis amen, kita pikirin lagi kan. Ya kan? Sering Ya refleks kan, lagi. pikirin lagi kan, caranya gimana ini, kenapa. Kalau dia nggak, Melisa nggak, sama udah. sekali nggak. Beban. Udah berdoa, udah serahkan sama Tuhan, jangan tarik, jangan pikirkan lagi. Dah, itu urusan Tuhan. Benar-benar jadi Role model sih, role sebagai model contoh buat ya, kami buat juga, keluarga leader ya. kami, Oh. leader kami. Udah mamanya nih, kita udah seumur segini. Iya. Kami nggak malu ngakuin Melisa itu leader kami di rumah. In spirit. Yes. Oh my God. Beda dengan Melita. Melita orangnya nggak tegaan, Oh. sangat nggak tegaan, Contoh. nggak enakan. Kalau misalnya ada orangnya ada nggak pas gitu, dia bisa jadi korban biar temannya jangan malu. Dia udah nggak pas di hatinya, ditahankan biar temannya nggak malu. Oh iya, I understand. Iya, Nggak enakan dia orangnya. Istilahnya ya udah deh nggak apa-apa, Nggak apa-apa. gue sakit. Yang penting daripada gue negur lo, Iya. lo malu gitu, padahal Iya. dia nanya. Iya. Tuh. Kalau Melisa nggak kayak gitu, Tegas. Tegas. Dia ngomong apa adanya. ngomong apa adanya. Beda ya Beda, karakternya. itu sebenarnya. bedanya. Jadi Melisa itu dulu yang ngurus bajunya Melita dia. Dede mau pakai, kan panggilnya kakak Dede. Padahal cuma 2 menit bedanya. Udah beda 2 menit ya. Beda 2 menit. Dede mau pakai apa? Ini aja deh, kakak ini. Nanti Dede yang ini aja ya. Rambutnya Dede begini aja, ini kakak begini gitu. Oh ya udah kak. Tuh. Terus kalau kakaknya belum bilang apa-apa, terus Melita selalu bilang, "Kak, nanti Dede gimana? Nanti Dede pakainya apa? Nanti ngomongnya apa?" Benar-benar bergantung ke Melisa. Akrab banget lagi mereka berdua ya. Sangat dekat. Kemana-mana selalu berdua. Kemana-mana. Itu pisahnya cuma itu ya Pak, waktu ada Indonesian Idol Junior. Itu pisah 1,5 bulan.
Oh, karantina. Karantina. Karena saya harus ikut Melita. Nggak bisa juga sih. Ya. Pulang sekolah saya antar juga Pasti tiap datang. hari. Karena memang harusnya memang kan nggak boleh ya karantina kan, Iya, nggak iya. boleh ditemui. Tapi kakak-kakak krunya yang di situ nggak tega lihat mereka Karena kembar kan. karena kembar. Jadi Melisa Jadi satu kapanpun lolos, datang satu enggak. boleh. Oh. Iya. Bagus juga ya mereka ada Iya. toleransi itu. Melisa kapanpun datang, ya Om bawa Melisa ya, kapanpun datang boleh. Melita. Supaya untuk mensupport si Melita juga Iya. sih. Iya. Terus apa yang membuat mereka terdorong untuk ikut kompetisi Kompetisi itu? ya. Iya. Apakah dari orang tua? Dari kecil kan itu tadi yang suami saya bilang, dari kecil udah dilesin. Memang saya yang lesin mereka karena saya juga suka nyanyi. Mereka juga saya lihat ada suka nyanyi, dilesin vokal, les musik, les vokal, dan les pelajaran yang lain gitu. Les Inggris, les model, modern dance, semuanya. Jadi ketika ada audisi itu, saya bilang, Dek, Kak, ada ini. Boleh dong Mak, boleh dong Mak dicoba ya. Ayo boleh. Kebetulan waktu itu hari Sabtu. Siapa yang ya. jawab duluan, Melisa atau Melita? Lupa saya ya Bu. Oke. Kebetulan waktu itu hari Sabtu, mereka kan waktu itu udah choir. Oh, di Choir gereja. di gereja. Oke. Ya. Kebetulan hari Sabtu di Senayan, waktu itu audisinya. Sementara mereka choirnya harus di Senayan City, kan deket itu Bu. Iya. Tuh. Oke. Udah audisi, kan hasilnya nggak saat itu, kan. Habis itu pelayanan. Oh, Tuh. iya. Oke. Dan kemudian berlanjut, ternyata mereka berdua masuk, tapi di eliminasi kedua, eliminasi kedua Melisa gugur, yang lanjut Melita. Kenapa bisa gugur ya? Apa? Padahal soalnya sama-sama bagus ya. Penilaian juri. Oh iya. Oke. Mungkin ada sesuatu Iya. vibe-nya apa yang Mungkin beda. kuota juga. Oh iya. Oke. Tuh. Iya. Tapi mereka saling support ya. Misalnya yang Saling. Melisa lagi down, Melita yang nguatin ya. Saling support lah mereka. Balik lagi ke konflik nih Pak. Selain pihak ketiga, ada lagi nggak konflik-konflik lain gitu antara mungkin personal Bapak dan Ibu? Apa ya? Kalau antara kalian semua, Kami pernah berantem di mall. Ingat gak Pak, belum ada abang. Karena waktu itu kami ekonominya sangat sulit ya. oke. Kami ke Jakarta, suami saya masih ya pesuruh lah ya kerjanya. Saya nggak kerja, belum ada anak. Terus suami saya maunya beli sesuatu yang mahal buat saya nggak mau. Oh, Bisa jadi berantem Bu, bisa jadi berantem. ya ampun, itu mah berantem so sweet lah Bu. Saya nggak mau. Bukan berantem yang gitu. Kayaknya sayang banget duitnya gitu loh Bu. Aduh sayang banget duitnya, mending saya buat ini. Biasanya ibu yang senang belanja. Iya ya, ini kayaknya unik banget ya ini Memang Ibu. unik, Bu. Saya suka belanja kan untuk keluarga. Karena saya kalau belanja untuk Suka keluarga, belanja. Apapun istilahnya sampai dompet saya kosong, kalau untuk mereka sih saya nggak Oh my pikirin. God, he really loves his family, you know. Really. Karena istri saya ini kurang ngerti belanja baju apa. Kalau saya kan saya bisa beli baju dia sama bajunya Melita Oh, Bapak dan yang beli? pas, Waduh, luar biasa. beli sendiri Tahu. Bapak Ya. dan tahu Tahu. ukuran mama ini, Tahu kesukaannya. ya ukuran Melita ini, dan terus terang satu kebanggaan bagi saya. Jadi kadang-kadang saya pulang udah ada bawa, waduh apa itu pasti gitu ya. Kalau yang Melita udah seneng, karena mereka tidak pernah, mereka itu terus terang nggak pernah minta apa beli bajunya, nggak pernah, karena nggak pernah absen. Sekali seminggu saya pasti beli. Oh my God. Iya, saya dulu gitu. Rutin banget. Heeh. Berarti Bapak sendiri ke mall gitu. Iya, pas pulang kerja kan, Mampir dulu. saya mampir Ya ke ampun Pak, mall. kayak baru denger saya yang model gini. Terus yang laki juga dibeli. Laki juga saya beli. Adil lah ya, adil. Aduh, Gitu. super langka ini. Tapi kalau untuk Bapak. baju saya sendiri, saya memang sangat jarang beli. Oh, Terus terang, umpamanya baju mereka saya beli di mall. Kalau baju saya beli di pinggir jalan. Karena terus terang saya pikir saya pakai baju apa juga aman aja. Ganteng lah. Tidak pede, juga. Pak. Oh, udah keren gue. Tapi itu bagus tak. Itu berarti kita melepaskan ego Iya. buat keluarga. Pak.
Karena prinsip itu tadi Pak, Ah. saya terus terang saya sangat mengasihi istri saya. Itu yang saya pegang terus. Karena dalam keluarga kami udah 32 tahun berumah tangga, pasti konflik ada. Ya. Tapi orang bilang itu bumbu, iya. Konflik itu memang harus ada untuk kita ngerti. Karena dua manusia yang sifatnya berbeda ya. Karena satu istri merasa saya miliknya, tapi di sisi lain juga saya kan perlu bersosialisasi. Iya, benar. Kan begitu. Apalagi tadi keluarga apa segala macam. Mungkin dia keluarga saya modelnya begini, dia nggak cocok, saya cocok. Saya juga begitu. Itu kan bisa jadi konflik. Bisa. Gitu. Tapi tergantung kitanya, apakah kita mau di sana terus atau itu hal remeh temeh, nggak usah dipikirin, yang penting ini kan begitu. Oh iya, intinya Bapak atur waktu lah gitu kan, untuk sosial dan family Iya. kan gitu. Ya kadang terus terang kita kan laki-laki kan, wah masa saya harus ngalahkan gitu ya. Itu banyak yang selama kita berkeluarga kan iblis itu selalu begitu kan. Oh, iya. Laki-laki, Iya, iya. istri yang harus patuh, istri harus begini gitu loh. Terus terang saya bersyukur ya, karena role model kami itu gembala sidang kami, Oke, boleh disebutkan Pak? Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dengan Ibu Eti, Oh, iya. GBI Tiberias. Oh iya, Bapak Tiberias. GTI Tiberias. Karena apa? Oke. Saya belajar dari beliau. Wow, boleh disebutkan Pak apa teladan Karena mereka yang itu tadi Bapak itu selalu bilang harus jaga kasih mula-mula. Mulai saya tahu, mulai kami di sana 92 kami sudah Tiberias. Itu Bapak itu selalu khotbah kekudusan, hubungan suami istri, kekudusan hubungan suami istri. Dan Bapak itu kalau jalan sama Ibu selalu gandeng tangan, selalu. Jadi itu yang kita ikutin gitu loh. Jadi beranjak dari sana memang kita nggak bisa 100% ikutin ya. Tapi ya kita memandang mereka itu wah alangkah. Jadi saya sama istri jalan di luar ya gandeng tangan biasa aja. Karena sudah menjadi suatu hal yang istilahnya menyukakan itu. Karena juga anak-anak kalau kami di mall jalan gandeng dong tangannya gitu. Oh, anak-anak malah. Ayo Pak. Tuh. Jadi memang kami banyak di sana dan anak-anak terus terang memang sekolah minggunya juga di sana dididik luar biasa. Kayak Ibu tadi tanyakan gimana kalau anak-anak sekolah minggu Ibu di mana? Ya kami pelayanan. Anak-anak sekolah minggu ya diajar guru sekolah minggu. Gitu. Karena mulai kecil kami sudah didik mereka dan kami juga mendidik kami sendiri juga. Satu harian kami di gereja setiap hari Minggu dan nggak pernah bosan. Dan itu saya sama istri apalagi waktu Belisa Belita ya. Kalau mereka pelayanan itu nggak pernah kami agak usah lah enggak. Kemanapun kami selalu antar, kami berdua. Maksudnya Kami support, pelayanan. Oke. sangat support, nggak pernah. Dan mereka juga mau gitu loh. Hati mereka, karena saya selalu bilang ke anak-anak, Kolose 3:23, Oh iya. apa yang kamu lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun itu yang terus terngiang-ngiang di pikiran mereka, yang saya juga ngomong itu, saya juga kan harus lakukan. Terus saya bilang ke anak-anak, kamu harus gereja. Ternyata saya nggak ke gereja kan. Kayak gitu. Kan mereka juga lihat papanya kan sama mamanya. Dan kami juga betah di gereja gitu loh. Ada sesuatu hal yang menyenangkan di sana gitu. Mungkin ditambah juga mungkin culture gereja Bapak juga family, pengaruh juga lingkungan gereja yang memang mendukung kekeluargaan ya maksud saya. Iya, Iya kan? sebetulnya sih Sama biasa sih. aja. Sama sih dengan Biasa. gereja-gereja karismatik lain. Tapi kerinduan hati Sama. Bapak sama Kerinduan. keluarga. Oke. Cuman karena gembala sidang kita kan Juga menjadi role model ya role Pak model ya. kita Iya. gitu loh. Itu yang wah ini Impartasi sih Pak ya iya, kayaknya. iya, jadi ya itu yang buat kita, dan anak-anak juga ya fokusnya ke sana gitu loh. Sampai sekarang anak-anak kalau Sabtu Minggu itu ya pelayanannya di gereja, apalagi yang gede kan sama yang nomor 2 kan musik ya. Jadi pelayan musik di gereja. Mereka itu kadang mulai pagi sampai malam di gereja, ya kita santai aja. Itu. Kalau saya sih Bu, mama saya kan penatua gereja Oh, 33 tahun. oh, Kalau papa enggak jemaat. oh.
Ya, Beda ya. jadi dari kecil kami udah aktif di gereja suku. Udah aktif di gereja, terus kita merantau kan terbawa tuh. Ada kerinduan terus kan. Kayaknya ada yang kosong kalau kita nggak beribadah. Iya. Kayaknya ada yang hilang kalau kita nggak beribadah. Untuk cari gereja suku waktu itu di Jakarta, waktu kami belum menikah. Untuk cari gereja suku di Jakarta itu agak susah. Karena kita di rumah saudara, otomatis ikut peraturan saudara kan. Ya, kita di rumah saudara. Tapi sepupu saya ada yang ke gereja karismatik waktu itu, karena kami lihat di gereja karismatik ini, kok enak ya, kok bisa doa nyampe nangis-nangis gitu. Hidup iya kan, kok bisa begini ya, kok bisa begini ya gitu. Dan lagunya juga enak-enak kan, ada musiknya gitu, beda banget dengan gereja yang asal kita. Ya. Terus kami di sana, keluarga juga ngeledekin kami, segala macam ngeledekin kami itu. Kalian kenapa gereja begini, bahkan begini gitu. Gereja tepuk tangan. Itu gereja tepuk tangan. Tuh, ngapain? Terus ada bahasanya bla 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 blanya gitu. Oh iya, bahasa roh. Bahasa roh. Tapi kami nggak mundur sama sepupu ini gitu. Oke. Tetap di situ, walaupun kami agak-agak seperti orang lain di keluarga itu jadinya. Oh iya. Karena itu tadi Beda sendiri. beda aliran Iya, kita. Beda aliran. Ya, terus setelah kami menikah, saya hidupin radio kan. Saya hidupin radio. Kok ada gereja di bioskop? Itu kok ada gereja di bioskop? Yuk coba yuk ke situ. Waktu itu kami belum tahu mau di gereja apa gitu. Soalnya gereja asal kami agak susah dicari waktu itu di Jakarta kan. Yuk coba yuk ke situ. Kok tepuk tangan? Pas banget dengan aku mau gitu. Pas banget dengan yang aku mau gitu. Pas banget. Enggak, kata suami saya, enggak enak gereja itu, masa khotbahnya, aduh enggak, marah-marah khotbahnya gitu. Tapi saya suka banget waktu itu. Pas banget yang saya mau gitu. Ini berapa bulan tidur bioskop enak kan. Tidur enak. Terus udah saya berdiri, saya nangis, saya ngikutin tepuk tangan. Tidur aja gitu. Lama-lama ikut juga nggak enak kali sama istri ya, Bu. Karena cinta ya udah keikutan seleranya jadi nyambung. Saya belum pernah sih gereja bioskop, kamu pernah? Maksudnya di Iya, bioskop. atau Di maksudnya bioskop. gereja di dalam pernah? Kita belum pernah sih. Oh ya. Tapi kalau karismatik kan dia modelnya bisa aja gerejanya di mall. Kalau di yang ruko. kayak gereja yang lama kan gedung. Beda. Tapi memang walaupun kami di perantauan ini ke karismatik, kalau kami pulang kampung, kami selalu ke gerejanya Gereja asal. mama, ibu, mertua. Dan anak-anak juga malah kadang mereka bikin persembahan lagu pujian. Jadi, Walaupun mereka nggak ngerti bahasanya, Bu. Di sana bahasa Batak dia nggak ngerti. Tuh ya udah aja lah, nggak mah. ngerti bahasa Taunya Batak. amen doang mah gitu. Anak-anak nggak diajarin bahasa suku? sekarang sih tahu. Waktu udah kecil ngerti. dulu kan. Jadi Oke. kalau kami pulang kampung itu kan kami selalu ngikut beribadah ke gerejanya orang tua. Iya. Karena kita anggap kan itu sama saja kan. Karena Iya. ya mungkin cara penerimaan firman di gereja kita lama dengan yang baru kan berbeda. Malah bisa jadi berkat ya Iya. Ya. Inspirasi. Tapi maaf deh, di daerah berarti gereja karismatik hampir nggak ada atau nggak ada? Ada sih dulu Sekarang di, udah banyak. Sekarang Iya, udah dulu Iya, banyak. maksudnya ada. dulu. ada di Siantar ada dulu. Udah. Ada Masih gitu, jarang iya, tapi ya. ada. Cuman kan Iya. kita kan Ikutan orang tua ya. cabang kami juga, cabang Tibir juga dulu ada di sana. Tapi ya umpamanya kita kalau 2 minggu sana, minggu ini ke sana sebentar, minggu berikutnya ke gereja orang tua. Bapak mengalami pertumbuhan rohani, titik baliknya ada gak Pak? Atau memang dari dulu terbentuknya udah bagus gini? Itu saya bilang, saya sebetulnya yang sering ke gereja itu ya istri saya. Saya waktu muda, waktu di kampung ya Oh iya, biasa-biasa aja. biasa aja. Oh, Istilahnya iya. kadang nggak ke gereja juga. Cuman memang saya itu mulai saya remaja sampai dewasa saya pantangin itu untuk minum mabok. Itu saya sangat pantangin itu. Di hati saya nggak bakalan mau. Itu belajar, itu pantang itu karena timbul dalam hati atau memang ada pesan dari orang tua? Enggak, timbul dalam hati. Saya nggak mau di sana.
Bagus ya. Itu lebih baik saya kerja, kan saya juga dulu di waktu di Jambi pernah kerja bangunan, gali tanah pernah. Kerjaan got ya. Tapi kalau di terminal kan orang-orang apa di terminal jadi supir angkot kan gitu kan, karena kan merantau gitu. Memang saya istilahnya darah saya itu nggak ada di sana. Saya nggak mau di sana gitu loh. Tapi Bapak pergaulannya juga kurang bagus ya. Ya. ya oke. Terus waktu remaja Bapak maksudnya tapi ke gereja dong kalau waktu remaja? Sekali-sekali. Sekali-sekali. Bener-bener ya orang KTP gitu ya. KTP. Sedangkan ibu tuh udah dari awalnya udah rohani banget ya. Oke. Tapi sepertinya kayaknya Bapak udah dijaga Roh Kudus ya dari remaja ya. Kayaknya begitu kan. Ketularan saya, Bu. Ketularan saya. Karena Iya, dulu iya. kan waktu saya masih remaja kan masih sekolah kan, saya kan sayang mama. Jadi saya dulu suka olahraga. Saya tuh main bola, bulu tangkis, takraw, voli saya paling suka. Jadi saya banyak di sana. Pergaulan saya dulu di orang tua saya kan dulu di perkebunan. Jadi pergaulan saya dulu banyakan di olahraga. Jadi saya itu nggak suka juga istilahnya duduk-duduk di, kalau di kampung kami kan lapo gitu. Lapo ya. Itu saya paling Ngumpul-ngumpul. saya nggak terlalu. Kadang ikut sama teman, oke, tapi ada batas, nggak tenggelam di sana. Memang dari dulu sifatnya begitu, nggak terlalu suka yang heboh gitu, nggak, kan istilahnya nggak. Yang penting udahlah gitu loh. Nah berarti berarti waktu Bapak misalnya konflik dengan ibu, yang balik lagi yang konflik ini karena penting ya, karena rumah tangga ini sekarang lagi banyak konflik Bu di mana-mana. Tapi saya melihat tidak semua orang bisa menyikapi dengan baik ya menurut saya ya. Apalagi kita kalau yang namanya anak Tuhan itu penting banget sebenarnya, bagaimana kita menghadapi konflik sebenarnya ya. Karena kalau masalah itu kan datang kepada siapa aja, cuman respon setiap orang berbeda-beda. Konflik terberat dari Bapak dan Ibu itu apa yang di dalam pernikahan, selain itu ya, selain kepergian Melisa dan Melita, itu sebelumnya apa yang berat tuh sampai bertengkarnya lumayan hebat lah gitu? Pernah gak mengalami itu? Waktu suami saya kena tipu. Itu ya sebetulnya kami itu nggak pernah bertukar hebat gitu. Yang sebetulnya yang paling parah itu sebetulnya waktu Melisa berpulang. Oh kalau buat Bapak itu ya? Dia sama istri. Ya, karena dia menyalahkan saya kan. Sampai Karena saya pikir karena itu. Selalu bilang gitu. karena kamu itu, hati saya hancur banget. Iya. Karena saya Melisa berpulang, waduh, sepertinya dunia runtuh bagi saya. Karena saya pikir waktu itu mungkin Melisa udah sakit. Mungkin dia udah sakit. Tapi karena dia tahu kami nggak punya uang, dia nggak mau bilang dia sakit. Karena memang waktu itu saya ditipu habis-habisan gitu. Kami nggak punya uang, ditipu banyak banget. Di situ paling berat kami. Ya. Sampai saya sama anak-anak waktu itu 1,5 tahun kurang dekat lah sama abang Ronald sama mama. Tapi yang Melita dekat. Kami cuma jaga kejiwaannya Melita. Kami cuma jaga perasaannya Melita. Kami tetap baik di depan dia, walaupun di dalam saya sama suami saya nyalain suami saya terus Ronald nyalain papanya terus. Tapi di depan Melita kami tetap usahakan akrab. Tapi itu luar biasanya Tuhan, Bu. Terus terang kalau saya bawa pikiran saya, sepertinya saya udah lari dari rumah. Tapi saya diingatkan Tuhan udah. Yang buat saya tidak lari dari rumah apa? Saya terima. Saya bilang, iya saya terima. Iya saya terima. Jadi rendah hati. Maksudnya terima disalahin. Terima disalahin. Saya terima itu salah saya. Walaupun saya masih bingung. Karena apa yang saya buat itu kan untuk keluarga. Tapi keluarga pikir gara-gara papa kan gitu. Karena apa yang saya buat itu untuk keluarga, pikiran saya kan. Tapi yang buat saya kuat, saya terima. Ya udah saya terima. Itu iblis itu luar biasa jahatnya di situ. Betul. Istri saya sampai bilang itu gara-gara papa. Gitu. Papa tahu nggak? Melisa itu berpulang gara-gara papa. Waduh, saya pikir gini, ini istri saya apa enggak ya? Sampai pikiran gitu. Ini istri saya yang dulu apa enggak gitu? Karena saya nggak nyangka istri saya begitu ke saya. Dulunya yang begitu lembut, selalu nurut
ya, sampai ngikut. kurus banget Bu, kurus, kami berdua kurus waktu Meli saya. Di situ konflik selama kami berkeluarga yang paling berat ya Maya. Saya kalau cerita saya mau nangis tapi saya tahan. Sangat sedih kalau secara manusia kami nggak sanggup. 6 bulan harus minum obat tidur 1,5 mil. Saya bilang, dok, dikasih setengah, nggak mempan. Dokternya bilang, ibu depresi. Nggak tahu, saya bilang, kenapa Bu? Saya 6 bulan nggak bisa tidur, kenapa? Ya sebetulnya lagunya Melita itu semua favorit kami, cuman nggak kuat nyanyiinnya kalau sekarang kan. Kita berempat ya, kami berulang lagi, doa bareng lagi. Lingkarannya jadi lebih kecil dok, jadi berempat. Terus kami nyanyi itu lagu Penolong yang Setia. Saya pikir sih hidup saya mujizat Bu, gak gila aja saya udah mujizat. Secara daging sakit banget sebenarnya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.